Berarti dia sudah ada, cuma kita belum lihat. Tapi kalau tidak, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, berarti yang Bapa surgawi sediakan selalu hal-hal yang baru. Amin. Selalu hal-hal yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi apa yang berasal dari Dia itu selalu yang baru. Hebat sekali. Selasa yang lalu kami bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan ini. Bahwa Tuhan mempercayai kami dalam pelayanan di Papua. Bahwa Selasa yang lalu kami meresmikan sekolah kami yang ke-32. Saudara. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang ke-32 ini pun tetap sekolah gratis di pedalaman sebuah kampung namanya Pogapa. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan terus berkembang sesuai apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kami untuk melangkah. Maka itu hidup yang mandek, usaha yang mandek, semua yang mandek, orang itu akan celaka. Kita harus berkembang terus dalam hidup ini. Dan perkembangan kita harapkan dari Roh Kudus hebat sekali. Saya ulangi, kalau orang yang menemukan fitur-fitur baru, cara-cara baru dalam handphone, itu berarti orang itu tiap hari mesti berpikir, terus berpikir bagaimana menemukan yang baru. Dan saudara percaya tidak akan ada perusahaan handphone buat yang sama di merek yang lain, yang sudah dimiliki merek yang lain. Dia akan jadi perusahaan yang paling bodoh sedunia. Gereja pinternya cuma niru dan jiplak, tidak mengizinkan Roh Kudus menunjukkan hal yang baru. Maaf kalau saya cerita ini, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan lewat kami itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Bukan berarti kami sombong. Karena kami percaya 1 Korintus 2:9. Yang Bapa sediakan buat anak-anaknya itu selalu yang baru. Mari kita teliti dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita kerjakan sekarang dalam hidup ini. Maka Roh Kudus, kalau kita simpulkan dan sampai pada pembahasan ini, Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi sebagai inovator hebat. Katakan amin. Inovator, membuat inovasi, pembaruan. Jadi kalau kita bergantung penuh dengan Roh Kudus, saudara, hidup ini akan hebat sekali. Karenanya perkara-perkara baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka Lukas 11, perikop pertama. Saya minta saudara yang bawa Alkitab, lalu sudah buka Lukas 11. Kalau dicoretannya di ayat 9, saya minta saudara senyum. Siapa yang dicoret di ayat 9, Lukas 11. Alkitabnya, ada? Oke, ada yang jujur. Nah, mengapa hanya ayat 11 yang saudara beri tanda? Ayat 11 tidak akan ada artinya tanpa ayat 5. Justru yang diberi coretan atau tanda adalah ayat 5. Mari kita pelajari ini baik-baik. Mengapa orang Kristen senang memberi tanda hanya di ayat 9? Karena itu ayat yang paling enak untuk ngerampok Tuhan. Bukan cuma minta, merampok Tuhan. Dengarkan ini, saudara. Hari ini kita harus bertobat sebagai orang Kristen, lebih-lebih orang karismatik. Dalam hal apa kita perlu bertobat? Ada hal yang ngawur dalam gereja karismatik. Maka itu kerajaan yang sungsang terus dibaca. Gereja organik harus dibaca. Salah satu yang paling ngawur dalam kita sebagai orang karismatik adalah kata ini. Ayo kita klaim Tuhan. Ayo bertobat yang suka berkata klaim Tuhan. Surga itu bukan perusahaan asuransi. Enak aja klaim-klaim. Saya paling marah kalau ada orang yang suka bilang ayo kita klaim Tuhan. Renungkan baik-baik. Kamu bayar apa ke klaim itu? Betul, itu kata yang salah. Karena banyak pendeta yang ngawur dalam mengajar. Hanya uang saja. Tidak ada hak saudara dan saya klaim Tuhan. Setuju tidak? Tidak ada hak. Dia tetap Tuhan. Kalau toh dia nggak buat apa-apa untuk kita. Betul? Dia tetap Tuhan. Mengapa kita punya konsep yang salah suka klaim Tuhan? Karena ayat ini diterima salah. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu maka pintu akan dibuka bagimu. Karena ayat ini diterima salah.
Maka kita berkata, Pak, klaim Tuhan. Tunggu dulu, hari ini kita belajar. Maka itu saya dahului dengan pengantar yang agak panjang tadi, supaya semua orang Kristen hari ini sadar bahwa kita harus belajar, dan terus belajar. Katakan amin. Kita tidak boleh berhenti dari belajar untuk apa saja. Karena kita tidak meneliti ayat ini. Sehingga kita menganggap ini untuk kita. Saudara, belajarlah kalau mempelajari firman itu meneliti. Dengan konsep Matius 5 ayat 17-18 Yesus berkata begini. Tanda-tanda baca dalam Taurat. Karena huruf Ibrani itu banyak tanda baca. Seperti huruf Mandarin, seperti huruf Jawa dan huruf yang ada tanda-tandanya. Huruf Arab ada tanda-tandanya. Sampai Yesus berkata, 1 titik saja dari Taurat itu nggak akan berlalu. Masih ingat firman itu? Nah, konsep itu yang saya pakai. Maka setiap kata titik saja ada artinya. Apalagi kata, apalagi kalimat. Nah, yang menjadi kunci di Lukas 11 ayat 9 itu adalah kalimat pertama. Lihat Alkitab saudara. Kalimat pertama berbunyi apa? Oleh. Ayo teruskan. Oleh karena itu. Titik dulu sampai di situ. Nah, inilah kata kuncinya ayat 9. Kalau kita meneliti firman dengan seteliti-telitinya, dan jelas hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk meneliti, bukan pribadi yang lain, maka orang karismatik nggak akan jadi orang yang paling ngawur sedunia. Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, oleh karena itunya ini yang kita nggak pernah neliti. Kita hanya dengar mentah-mentah pendeta khotbah, lalu kita bawa pulang tanpa kita pernah meneliti. Saya salah terhadap firman ini, saya ingat betul selama 18 tahun sudah. Karena saya menganggap apa yang dikhotbahkan ya sudah, nggak diteliti lagi. Ayo setiap kali kita dengar firman, kita teliti. Minta Roh Kudus menolong kita untuk memberitahukan kita. Jadi, karena ada kalimat pendahuluan oleh karena itu, maka ayat 9 tidak akan berarti apa-apa sebelum kita menemukan oleh karena apa. Betul? Nah, setelah kita tahu oleh karena apanya, baru kita menggunakan ayat itu. Mari kita lihat dari ayat 5. Oleh karena apa? Sudah? Lihat ayat 5. Begini kata Tuhan Yesus. Apabila ada seorang di antara kamu pada suatu malam kedatangan siapa? Ayo, kedatangan siapa? Sahabatmu yang sedang apa? Ayo, sedang apa? Dalam perjalanan. Nah, jadi kita tengah malam sudah tidur. Ingat loh, kita masih mencari konsep, mencari alasan. Oleh karena itu, oleh karena apa? Baru kita boleh minta, mencari dan mengetuk. Oke? Malam itu kita sudah tidur. Ternyata teman kita dalam perjalanan. Misalnya aja, dia dari Malang mau ke Bojonegoro dan lewat Surabaya. Ternyata sampai Surabaya kemalaman. Mereka lapar. Dan mereka ingat di Surabaya punya kenalan, yaitu kita. Lalu mereka mampir ke rumah kita. Ingat loh, oleh karena itu, jangan lupa. Nah, waktu mereka datang ke rumah kita, pas malam itu kita pun gak ada makanan. Nah, teman kita ini, sahabat kita sedang lapar. Tapi kita ingat, kita punya teman yang pabrik roti. Ya, saya pakai ilustrasi ini. Kita punya teman yang pabrik roti. Lalu kita berkata kepada teman itu, sahabat kita, kamu tunggu, aku pergi ke rumah temanku yang punya roti. Lalu datanglah kita ke rumah teman kita yang punya pabrik roti. Kita ketok pintunya. Ditanya siapa? Sebut namanya. Oh, kamu, ada apa? Karena nanti kita akan ketemu kata ini. Teliti baik-baik. Orang karismatik gak pernah neliti ini. Ada 2 kata yang penting. Waktu dia ditanya oleh yang punya roti, kamu perlu apa? Apa itu 2 kata penting? Lihat kata saudara. 1 kata apa? Pinjamkan. Catat itu. Kedua, 3 roti.